Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dengan lidah, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dengan hati, banyak-banyak mengingat nikmat Allah. Hembusan napas, ayunan tangan, langkah kaki, bisikan telinga, detak jantung, tetesan darah yang dicuci buah pinggang. Bayangkan semua nikmat itu, maka kita insya Allah akan menjadi hamba yang bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dengan harta, maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Apakah masyarakat kita ini kaya? Kaya. Dari mana kita tahu kaya? Ditunjukkan hartanya. Mana hartanya? Harta membangun rumah, rumah akan tinggal. Harta membeli mobil, mobil akan tinggal. Harta yang kekal abadi dibangun, inilah dia masjid yang cantik dan indah. Masjid ini simbol bahwa kita adalah orang yang diberi Allah harta. Bersyukur dengan nikmat harta, maka berwakaf, berinfak, berzakat, dan bersolawat, bersodakoh. Ini menunjukkan masyarakat PD kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu? Masjidnya besar, megah, mewah, cantik, dan tidak ada pintunya. Itu menunjukkan tak ada pencuri. Jadi masyarakatnya alhamdulillah kaya. Yang miskin itu puskesmasnya. Yang sama-sama kita hormati. Jadi makna syukur itu nampakkan. Lawan daripada syukur adalah kufur, tak nampak. Maka nampakkan. Orang-orang yang hadir ini mesti dinampakkan, ditunjukkan, diperlihatkan bahwa mereka itu hadir. Di tengah kesibukannya, guru kita, Babah Darussalam, hadir bersama kita. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Di tengah kesibukannya, Bapak Ketua DPRK hadir juga bersama kita. Kipas angin tak perlu ditunjukkan, Pak. Yang penting dihidupkan aja. Nah, dia letakkannya di samping. Ibu tuh dari tadi menunggu. Ibu tuh datang mau menengok saya, bukan menengok kipas. Hadir juga bersama kita Bapak Abu Razak. Mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam. Ketua fraksi sekaligus anggota DPR RI. Malam ini kalau saya melihat sambutan Babah tadi, itu seperti fit and proper test caleg. Emang nampaknya yang hadir malam ini lulus semua nanti ini insya Allah. Tergantung kalau puskesmas tadi juga itu. Di tengah kesibukan Pak DPR RI, Bapak mana nama lengkapnya? Pak Fadlullah SE. Fadlu artinya kelebihan. Fadlullah kelebihan karunia yang diberikan Allah untuk kita.
Mudah-mudahan beliau memperjuangkan aspirasi rakyat Nangro Aceh Darussalam di pusat, insya Allah. Diberikan Allah kesempatan untuk memperjuangkan ini dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian tentu saja Bapak PJ di tengah kesibukan masih sempat, padahal ini malam weekend, malam libur, tapi beliau tetap hadir, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian di samping beliau Bapak Ketua anggota pula, senator yang dipilih oleh masyarakat untuk mewakili duduk di parlemen. Beliau adalah Tengku Fadil Rahmi. Mudah-mudahan kakak kelas saya ini panjang umur dan sehat badan. Darus Saadah. Saadah artinya bahagia. Dar artinya rumah. Darus Saadah artinya rumah bahagia. Jadi kalau ibu merasa kurang bahagia di rumah, maka masuklah ke Darus Saadah. Kalau ada bapak yang merasa kurang bahagia dengan ibu, ibu daftarkan bapak itu ke Darus Saadah. Kalau kalian di rumah dua-dua tidak bahagia, ada dua kalian mendaftar ke dalam. Mudah-mudahan diterima insya Allah. Saya merasa ceramah di sana, di sini, disambut, dimuliakan, dibuatkan pentas, diberikan mikrofon. Saya sangka saya lah yang paling tinggi. Rupanya ada yang lebih tinggi dari saya lagi. Apa kata Babah tadi? Karena doa mereka lah Ustadz Abdul Somad datang kemari. Abdul Somad masuk surga bukan karena ceramahnya, bukan karena tausiahnya. Boleh jadi karena doa mereka yang tulus dan ikhlas. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka mereka sama seperti orang yang berjuang, berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai mereka pulang ke rumah. Itu yang di atas itu adalah para mujahid fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang menolong agama Allah dengan apanya? Dengan hartanya. Jadi kalau ada orang mengatakan, untuk apa anak dimasukkan ke daya? Nanti dia akan lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Itu anak daya semua. Mereka bersemangat luar biasa. Saya pun bingung naik dari mana mereka tadi. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa, lupa pula pantun. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa tas. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru disinilah mesti menengok ke atas. Mudah-mudahan yang di bawah, yang di atas semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 78 tahun Belanda sudah pergi meninggalkan kita. Apakah kita sudah merdeka? Belum katanya Pak PJ. Jadi yang diperingati selama ini kemerdekaan itu memperingati perjuangan orang yang kebetulan bisa mengusir Belanda, itu pun atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belandanya sudah pulang, Jepangnya sudah pulang, tapi perusahaannya masih mengeksploitasi batu bara. Satu-satunya batu bara yang tidak dikuasai asing, Abdul Somad batu bara. Nikel kita masih diambilnya hasilnya. Minyak bumi kita masih diambilnya. Emas kita di Papua. Apakah kita sudah merdeka? Saya tak ada, saya nanya aja. Insya Allah kita merdeka. Jangan sampai kita menjadi tamu di rumah kita sendiri. Maka kalau ada tabligh akbar, pengajian, maka itu semua untuk mencerdaskan umat, mencerdaskan bangsa. Kritik bukan berarti menjatuhkan, kritik bukan berarti menghinakan. Itu adalah untuk membangun dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diam. Kalau ada orang yang diam melihat kemungkaran, itu dia bukan sayang dengan negara ini. Dia ingin kita hancur lebur bersama. Jadi kalau Babah tadi bunyinya keras,
itu sebetulnya dia tidak keras, sound systemnya bagus. Kalau beliau mau lembut, bisa saja dia bersuara lembut. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi puskesmas orang mati. Beliau tidak meminta untuk pondok dayahnya, beliau tidak untuk meminta dirinya, tapi yang dia minta adalah untuk kita semua, supaya kalau turun ke sungai ada tangganya, kalau perlu eskalator pasangkan. Betul? Mensyukuri nikmat kekuasaan, pakai kekuasaan itu untuk menolong rakyat hamba Allah, pakai kekuasaan itu untuk menolong pesantren, tempat orang menuntut agama Allah, pakai tanda tangan itu untuk saya ikut semangat pula karena bawah tadi semangat. Padahal saya tadi pagi berangkat habis sholat subuh dari Palembang ke Jakarta, sampai di Jakarta transit, habis itu dari Jakarta langsung berangkat ke Banda Aceh, tablik akbar ke Jumala Amal, habis itu kemari. Saya ini udah ibarat baterai udah lowbat, ini udah habis. Jadi saya tadi maunya malam ini tausiahnya yang slow-slow aja. Judulnya bersyukur, marilah kita bersyukur. Mudah-mudahan dengan bersyukur maka Allah menambah nikmat kita. Kalau kita bersyukur punya kebun sawit, nanti akan ditambah 1 hektar jadi 2. Kalau kita bersyukur punya anak, nanti anak kita bertambah jadi 1 jadi 2. Kalau bapak-bapak bersyukur, nanti istrinya bertambah dari 1 jadi 2. Saya tadi maunya ceramah slow-slow aja, tapi karena bapak semangat, rupanya menular pula saya jadi semangat. Tujuan kita berkumpul malam ini supaya kita jangan sampai dijajah kedua kali. Bagaimana supaya kita tidak terjajah? Maka kita mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diam. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Diam melihat kemungkaran berarti setan bisu. Sudah setan bisu pula lagi. Selama Abdul Samad masih bisa bicara, selama mikrofon masih hidup, karena bisa pun saya bicara, kalau mikrofon mati tak bisa juga. Orang tak dengar apa, gila dia juga tuh orang. Selagi Abdul Samad masih bisa bicara, selagi masih menyala mikrofon, maka insya Allah dia hanya datang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Tidak ada umat yang lebih baik daripada kamu. Syaratnya apa? 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Wa tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah. Ini negeri kaya luar biasa. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Kalau kita naik pesawat dari atas menengok lihat ke bawah, hijau subur. Apakah bumi Nangro Aceh Darussalam ini subur? Subur. Mana buktinya subur? Ini tanam-tanamannya. Luar biasa. Bukan cuma di atas tanah, di atas padi. Subur, luar biasa. Maka kita jaga negeri ini. Tanah airku. Orang melantunkan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Tanahnya punya siapa? Punya kita. Airnya punya siapa? Punya orang galon air. Kita jaga tanah air kita ini. Jangan sampai anak cucu kita dijajah untuk yang kedua kali. Siap menjaga tanah air? Siap menjaga negeri ini? Takbir! Maka kita tidak lagi tinggal di kerajaan Pasai. Kita tidak tinggal di kerajaan Delhi. Kita tidak tinggal di kerajaan Sriwijaya. Kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Memakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Mana yang paling banyak, itulah yang benar. Ada 10 orang pakai sistem demokrasi. Yang satu mengajak sholat,
yang 9 ngajak bola. Yang jadi sholat atau main bola? Satu ngajak sholat. Hayya 'alas shalah. 9 ngajak bola. Hayya 'alal bola. Yang menang sholat apa bola? Bola yang menang. Karena suara terbanyak adalah suara Tuhan, yang benar adalah yang banyak. Lalu orang mengatakan demokrasi itu jahat, demokrasi itu kafir, demokrasi itu tak betul. Betul? Bingung jemaah. Bukan salah demokrasinya, tergantung orangnya. 10 orang, yang 9 ngajak sholat, yang 1 ngajak bola. Mana yang jadi? Sholat. Habis sholat baru main sholat. Inilah buktinya. DPRK orang baik, DPR RI orang baik, DPD orang baik, demokrasi dipakai, maka terbukti insya Allah orang-orang baik ini akan memperjuangkan kebaikan insya Allah. Buktinya puskesmas kita. Dia harus diulang-ulang terus. Bukan salah saya. Kenapa tak dikunci baba tadi biar supaya diam? Saya kan cuma melanjutkannya aja. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. DPR RI, DPD, PJ kalau mati meninggalkan ruang inap. Itu akan mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Betul? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, penguasa mati meninggalkan tangga ke sungai. Setiap orang yang turun mandi, setiap orang yang turun berwudu, setiap orang mengambil air, mengalir pahalanya. Ingat, jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Maka pakailah tanda tangan, pakailah jabatan, pakailah kekuasaan untuk menolong agama Allah, untuk menegakkan agama Allah, untuk menggunakan tinta di ujung pena, penanya di ujung jari. Hanya dengan kekuasaan bisa menolong hamba Allah. Semua hamba Allah ini akan mendoakan. Betul? Berapa banyak mulut orang-orang soleh, orang-orang baik yang berdoa di waktu malam, panjangkan umurnya ya Allah, karena dialah yang menyelamatkan ayah kami hampir mati, tapi kemudian ketika kami bawa ke ruang inap hidup lagi. Alirkan amal jariahnya ya ke Allah, ke makamnya ya Allah. Karena dengan amal jariah yang mengalir sebagaimana mengalirnya air sungai tempat kami berwudu di tangganya itu ya Allah, mengalir. Pokoknya sampai habis ceramah ini terus saya ulang ini. Ruang inap, nanti kalau bingung buat judul di YouTube, cari aja Abdul Somad ruang inap dan tangga ke sungai. Apalah Ustadz Somad ini, lain baleho, lain yang disampaikannya. Kita ingin supaya kita mati meninggalkan sesuatu yang mengalir sampai hari kiamat. Duitnya banyak, jabatan tinggi, kekuasaan hebat, dibelikan rumah yang besar, rumahnya tinggal, dibelikan mobil yang besar, mobilnya tinggal, bini besar tinggal. Yang dibawa mati mana? Dayah yang pernah ditolong, masjid yang pernah dibantu, agama Allah yang dipakai untuk menolong kekuasaan, kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Masjid Baitur Rahman sampai hari ini mengalir pahala orang yang mewakafkan tanahnya, termasuk masjid kita. Saya tak tahu siapa yang mewakafkannya, siapa yang memberikan, membangun semen, batu bata, kerikil, tanpa kita sebutkan ila hadrati fulan, tanpa kita sebutkan ila ruhi fulan, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Jadi kalau orang paham tujuan Abdul Somad tidak lain tidak bukan supaya kita bersyukur dengan nikmat kekuasaan.
Kekuasaan itu manis, kekuasaan itu indah. Itulah mengapa kalau ada orang, kenapa dia ingin berkuasa? Kenapa dia duduk di pucuk kekuasaan? Kenapa ingin dipilih? Karena dengan itu saya husnuzon, ini saudara saya, ini kakak kelas saya. Dengan berkuasa mereka akan menolong agama Allah. Dengan berkuasa mereka akan menolong hamba Allah, insyaallah. Amin ya rabbal. Sallallahu. Bagaimana cara mensyukuri nikmat handphone? Hidupkan senternya. Biar supaya nampak. Syukur itu artinya nampak. Kalau tak hidup senternya, campakkan ke sungai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam. Salawatullah alaika. Cukup untuk TikTok. Bersolawat bukannya demi Allah, demi TikTok. Yang mabuk upload ke TikTok, yang berzina upload ke TikTok. Kenapa yang bersolawat malu dengan solawatnya? Maka nanti minta rekamannya ke panitia. Udah direkam tadi? Belum Pak Ustadz, karena semua handphone kami menyala. Cumana kami mau merekam? Pak Ustadz, kita ulang sekali lagi. Maka insya Allah orang-orang yang mau mabuk, yang mau berzina, mau LGBT, mau buat haram, ketika dia hidupkan handphonenya, yang pertama dia lihat adalah solawat. Dia heran, di mana ini? Ini di PD. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Seandainya doamu makbul, dan doa yang makbul itu cuma satu. Berapa yang makbul? Satu. Berapa yang makbul? Satu. Jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau ibu minta suami yang soleh, yang dapat cuman ibu sendiri. Mohon maaf, ibu jangan tersinggung. Boleh saya bertanya, Bu? Boleh? Jawab dengan jujur. Janji, jangan ada dusta di antara kita. Kalau ibu punya suami yang soleh, mau berbagi dengan orang lain? Jelas, Pak. Doamu makbul cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau kau minta suami yang soleh, yang dapat nikmatnya cuma engkau saja. Tapi mintalah pemimpin yang soleh, bukan somat. Mintalah pemimpin yang soleh. Kalau pemimpin soleh, maka satu negeri ini mendapatkan keadilannya. Ketika ada pemimpin yang soleh, bernama Sultan Iskandar Muda, satu dataran bumi di pucuk ujung pulau Sumatera mendapatkan keadilannya. Namanya diabadikan sampai hari ini. Betul? Maka insya Allah pemimpin-pemimpin kita yang ada di atas ini adalah pemimpin yang soleh-soleh. Bapak PJ-nya soleh, amin. DPD-nya soleh, amin. DPR RI-nya soleh, amin. DPRK-nya soleh, amin. Apa bukti solehnya? Itulah enaknya kita kalau tausiah di tempat orang cerdas. Kita tinggal kasih umpan-umpan sedikit aja, nyambung dia langsung. Tapi kalau udah ceramah di tempat orang yang mengantuk, gimana jamaah? Iya Pak Ustaz. Orang kalau ada ngantuk dengar pengajian itu dua kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Itu maka Ustaz Abdul Somad kalau tausiah dia bertakbir. Kenapa dia bertakbir? Kalau ada setan di samping langsung tengok, Allahu Akbar.
Belum ada lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahamlah kita bahwa yang pertama mendapatkan naungan di padang mahsyar, masjid tercabut, pohon kayu terangkat, gunung loser, gunung kidul, gunung Bromo, gunung Merapi, gunung Sibaya, wa takunul jibalu kal ihnil. Ambil bulu kambing, letakkan di tapak tangan, mau terbang seperti bulu kambing dihembus angin. Lalu kemudian di mana kita berlindung? Berlindung di masjid, masjid tak ada. Berlindung di pokok kayu tak ada. Berlindung di tenda, tidak ada orang mati bawa tenda. Penyewaan tenda pun mati tak bawa tenda. Lalu di mana kita berlindung? Yang pertama mendapatkan lindungan arsy Allah, yang mendapatkan perlindungan di padang mahsyar yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Bukan Abdul Somad, bukan santri, bukan ibu, bukan bapak. Yang mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti adalah PJ yang adil, DPR RI yang adil, DPD yang adil, DPRK yang adil. Apa syaratnya adil? Kalau Tuhan membeli kerikil, jangan sampai mulut menguap. Apa tanda pemimpin adil? Segera terbangun rawat inap. Nah, itulah dia. Kalau orang yang bernyawa ingin menunjukkan syukurnya, datang ke pengajian. Ini yang datang ini bernyawa semua kan? Inilah tanda bernyawa. Mudah-mudahan yang nggak datang ini dicabut nyawanya. Jangan diaminkan. Ibu amin, pulang ke rumah mati laki. Jangan asal main-main amin aja. Ini kadang orang ini sikit-sikit amin, sikit-sikit amin. Ibu tahajud malam sama suami. Suami berdoa amin, amin, dia tak tahu istri suaminya berdoa Allahumma rzuqna zaujatan saniyatan jamilatan, amin. Nah, santri ketawa, dia paham. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bernyawa tunjukkan nyawanya, datang pengajian. Yang bersuara tunjukkan suaranya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tunjukkan suaramu. Makanya kalau ada orang berzikir la ilaha illallah, la, suara kau mana? Makanya kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, berzikir itu bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menunjukkan suara. Begitu mensyukuri suara. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa kau tak syukuri nikmat suara, nikmat sehat? Tunjukkan bahwa kau sehat. Mana dia? Datang ke masjid. Sehat, sholat berjamaah. Sehat, datang iktikaf. Sehat, datang tablik akbar. Ini semua yang datang ini sehat semuanya insya Allah. Nikmat semangat, terbang sampai ke Kairo. Semangat menuntut ilmu. Siapa namanya? Syekh Muhammad Ali Rashad. Betul. Meninggal lahir tahun 1921. Bukan macam sekarang. Sekarang 2023. 102 tahun yang lalu dia lahir di sini dan dia pergi ke Makkah, pergi ke Mesir, sampai di sana belajar. Sekarang orang belajar di Mesir. Jurusan apa? Usuluddin, tafsir, akidah, hadis, filsafat. Jurusan apa? Fikih, mazhab Syafi'i. Jurusan apa? Usul fikih. Beliau jurusannya luar biasa. Ilmul falak, ilmul hisab. Bagaimana menentukan Ramadan, bagaimana menentukan Syawal, bagaimana menentukan awal bulan.
pulang, meninggal dunia. Tapi murid-muridnya, keluarganya, anak cucunya, santrinya yang hadir hari ini adalah berkat syukurnya. Ibu bersyukur kepada Allah. Mana bukti syukur? Maka masukkan anak ke daya. Yang sudah memasukkan anak ke daya berarti itu adalah orang tua yang bersyukur. Yang belum memasukkan anak ke daya itu baru sebatas orang tua yang bersyukur. Belum lagi dia bersyukur. Siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak kita dari aliran sesat, dari liberal, dari komunis, dari ateis, dari bermacam kelompok? Ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Wahabi, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah. Hanya yang bisa menyelamatkannya adalah Darus Sa'adah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersyukur punya tanah, wakafkan tanah. Saya mau selesai tablik akbar ini, nanti yang kaya-kaya segera mewakafkan tanahnya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Darus Sa'adah? Masih kurang tanah? Itu ada tanah. Tanah siapa? Enggak tahu. Yang diwakafkan itu tanah kita. Saya selalu dapat tanah wakaf bermasalah. Dicek ke BPN, 5 suratnya tumpang tindih. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Bapak wakafkan kemarin itu bermasalah Pak Haji. Karena bermasalah, itulah maka kuwakafkan Pak Ustadz. Manusia yang selalu menimbulkan masalah itu dapat dipastikan dia itu berasal dari tanah, tapi tanah timbun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan nikmat hidup, isi dengan amal soleh. Bersyukur dengan nikmat harta, bangun masjid, bangun daya. Bersyukur dengan nikmat sehat, datang ke majelis taklim pengajian. Bersyukur dengan nikmat mata, tengok hamba Allah, pandang para abu, para abi, para tengku. Bersyukur dengan nikmat jabatan, kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah, menolong hamba Allah. Itulah yang akan dijadikan kenangan. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang sangat pendek. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang sangat singkat. La tabqa minha illa dzikrul hasan. Yang dikenang hanyalah kenangan yang indah. Mudah-mudahan kedatangan Ustadz Somad ke PD yang dikenang yang indah-indahnya saja. Malam ini saya ingin kita membuat kenangan yang indah. Amin. Apa yang kau kenang waktu Ustadz Somad datang? Waktu dia datang itu apa ya? Kami berdesak-desakan ramai.